Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Dendi. Hari ini nggak sengaja saya buka channel YouTube Agus Leo Halim, dan menurut saya channel YouTube-nya itu sangat inspiratif, baik dan bagus untuk teman-teman. Teman-teman di usia mendekati 40 tahun ini, saya ingin berbagi dan sharing. Dan saya juga punya teman-teman di kantor yang juga selalu saling mengingatkan. Sebut saja tim Swedia. Jadi di tim itu mungkin karena kita seusia dan mendekati usia 40 tahun gitu ya, banyak dan beragam inspirasi juga dari teman-teman saya yang ada di grup. Ada Arif, Ricky, Andi, Reza. Oh ya, saya Dendi. Prinsipnya di grup yang saat ini gue terlibat itu berusaha untuk mendorong kita coba deh buat hidup keluar dari rutinitas, keluarkan energi positif dan bahagia. Oke, pada kesempatan ini kebetulan tadi ada Pak Jaminan, tetangga di sebelah, minjem alat untuk nyukur rumput. Sebenarnya gue cek di suaranya juga lumayan nggak keganggu kan ya, suaranya lumayan sih, agak noise, tapi ini kayaknya suaraku jelas kok. Kita lanjutkan, mungkin di sini kedengar juga ya. Oke, nggak kelihatan juga. Oh ya, ini juga kebetulan gue ada masalah kesehatan lainnya. Ini jerawat udah hampir 3 bulan ke belakang. Kalau habis makan telur nih parah juga ya. Oke, sorry, jadi salfok. Sini. Oke, apa? Jadi saya tiba-tiba teringat dengan perkataan teman saya Arif ketika itu masih di tim Swedia, termasuk dari YouTube yang saya tonton tadi, Agus Leo Halim. Dia punya target untuk buat konten benar-benar hanya untuk berbagi dan sharing gitu, dan tidak ada juga target-target tertentu yang ingin mencapai. Intinya target yang sejauh ini coba untuk dikendalikan adalah target output. Misalnya satu hari satu video dan konsisten diupload pada saat itu juga. Saya coba untuk buat kriteria di sini. Target yang tadi salah satunya satu hari satu video, dan saya coba untuk tidak banyak, tidak lebih dari 10 menit setiap videonya, minimal 10 menit lah. Memang kadang-kadang iseng, bisa nggak itu besok ya saya buat lagi satu video, punya pikiran kayak gitu. Cuman ya nggak apa-apa deh, coba aja, karena kadang-kadang kalau nggak dicoba kan nggak bisa juga kita. Untuk apa? Pertama, untuk dokumentasi foto dan video pribadi, self reminder. Kedua, kenapa suatu saat mungkin ini akan menjadi bekal anak saya untuk lihat papanya di video di YouTube. Selain itu banyak hal yang dikatakan di tim Swedia itu gitu ya. Dia banyak yang berkata terkait dengan hobi bercocok tanam kayak Andi kemarin, lalu Ricky yang saat ini juga kebetulan saya dilibatkan di projectnya terkait dengan harga perkiraan sendiri. Sorry, ini substansi terkait dengan kantornya, tapi nggak apa-apa karena saya coba batasi video yang akan saya coba upload ini dengan bahasan atau fokus kegiatan dengan tema-tema keluarga, tema aktivitas saya sendiri sebagai pegawai gitu ya. Dan
kegelisahan seorang bapak barangkali ya, karena saya Dendi kebetulan punya 1 istri dan 2 anak. Nama istri saya Rati dan anak saya Kirana Anjani Diandra, saat ini usia 9 tahun. Begitupun anak kedua saya Muhammad Ahtar Hadian, usianya 6 tahun ini. Saat ini tanggal 29 Mei 2022. Bismillah, mudah-mudahan saya konsisten. Jadi pernah baca satu artikel, The Power of Consistent. Itu ternyata akan membawa ke sebuah situasi atau perubahan yang tidak akan kamu sangka-sangka, gitu ya. Apapun itu, konsisten untuk bangun pagi setiap jam 5, konsisten untuk 20 menit pertama fokus berdoa, 20 menit pertama, kemudian selanjutnya kita fokus untuk berolahraga, dan 20 menit selanjutnya barangkali membuka sedikit jendela pengetahuan dengan membaca ataupun mendengarkan hal-hal yang secara substansi akan menguatkan dan meyakinkan kita terhadap hidup, gitu ya. Jadi saya coba mulai tertanggal hari ini coba untuk konsisten melakukan hal-hal tersebut, termasuk sebaiknya kalau tadi yang jam 5 itu karena saya baca di satu buku, gitu ya. Jadi buku itu mengatakan, termasuk yang dikatakan oleh Agus Leo Halim ketika melakukan risetnya, dikatakan bahwa orang yang bangun pada jam 5 pagi itu dia akan lebih banyak memberikan manfaat-manfaatnya dan konsisten itu dilakukan. Dan itu rata-rata orang sukses melakukan itu. Termasuk rutinitas saya yang juga saat ini sudah hampir 4 bulan bahkan 5 bulan ke belakang itu melakukan puasa Daud. Itu juga karena terinspirasi karena teman di kantor, gitu ya. Ketika itu datang, ya saya sebut namanya Bang Dul, ketika itu datang ke kantor, terus banyak kekagetan yang saya alami ketika melihat dan berinteraksi dengan Bang Dul. Dan dia sakit di usia yang sama dengan saya, usia 37-38an lah. Melihat sangat kurus, ternyata dia sempat terkena gejala stroke ringan. Entah betul atau tidak, tapi katanya ketika sudah divonis stroke itu ya tidak ada sebutan stroke ringan atau stroke berat, ya stroke gitu. Level-levelnya karena sudah mempengaruhi pembuluh darah di otak atau bahkan di dalam tubuh kita, gitu ya. Background saya kebetulan bukan dokter, tapi hal-hal itu bisa kita baca. Mudah-mudahan dari pengalaman yang Bang Dul rasakan itu menjadi refleksi untuk diri sendiri, sehingga akhirnya saya berusaha untuk bisa lebih menyesuaikan dengan kondisi tubuh saya, gitu ya. Siapapun pasti ingin sehat kan. Baik teman-teman, itu perkenalan sedikit terkait dengan saya. Konsisten yang pertama tadi kita perbaiki yang di depan untuk bangun subuh dan sholat subuh di masjid. Oke, saya Dendi. Buat hidupmu lebih berarti, keluarkan energi positif dan bahagia. Salam.